Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Mari berbagi hari ini kita mau satukan hati kita. Kita mau sama-sama katakan bahwa hanya Tuhan yang bisa kita andalkan. Hanya Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Takkan Dia kecewakan saat ku menyembah. Pertolongan yang Dia sediakan tepat pada waktunya. Ku berseru, Dia lepaskanku, tempat harapanku, dan ku berlari padamu, gunung batuku. Kau hapuskan air mataku, tetap ku pegang janjimu. Yang ku andalkan menghadapi semua. Takkan pernah Dia kecewakan saat ku menyembah. Pertolongan yang Dia sediakan tepat pada waktunya. Ku berseru, Dia lepaskanku, tempat harapanku, dan ku berlari padamu, gunung batuku. Kau hapuskan air mataku, tetap ku pegang janjimu. Kau
Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Judul renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, Aku Sayang Kamu. Pernahkah Bapak Ibu merasa tidak cocok? Bapak Ibu merasa benci atau bahkan dibenci oleh seseorang di dalam circle atau komunitas Anda. Entah dalam komunitas pertemanan Anda, lingkungan pekerjaan, atau bahkan di dalam komunitas pelayanan atau gereja kita. Ya, apa respon Anda saat hal ini terjadi? Anda merasa kecewa, marah, atau bahkan mau meninggalkan komunitas itu? Mari kita lihat di dalam Filipi 1 ayat 3. Rasul Paulus berkata, Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Apakah waktu itu jemaat Filipi sedang baik-baik saja dan tidak ada masalah? Mari kita lihat lagi pada Filipi 4 ayat 2-9. Di dalam perikop ini kita menangkap bahwa sedang ada gesekan di antara dua orang pelayan Tuhan yang bernama Euodia dan Sintike. Tetapi Paulus tetap mampu mengucap syukur walaupun ada hal-hal yang terjadi. Kita pun sama Bapak Ibu, mengucap syukurlah kepada Tuhan atas komunitas di mana kita ditempatkan. Mengapa harus demikian? Yang pertama, karena ini adalah bagian dari rencana Tuhan untuk kita. Setiap dari kita pasti tidak bisa cocok atau klik 100% dengan orang lain, dengan semua orang karena setiap orang memang berbeda-beda. Siapapun yang kita temui, anggaplah itu sebagai bagian dari rencana Tuhan untuk kita. Mari kita mau tetap bersyukur. Poin yang kedua adalah karena Tuhan mau melatih kita. Amsal 27 ayat 17. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Orang-orang yang mungkin sering membuat kita sebal, orang-orang yang mungkin sering menyakiti kita, biasanya adalah orang-orang yang dekat dengan kita. Benar Bapak Ibu sekalian? Ya, itu adalah orang-orang yang sering berinteraksi dengan kita. Ya memang demikian adanya. Karena besi dan besi tidak akan bisa saling menajamkan jika mereka tidak berdekatan. Jadi kalau mereka jauh, mana mungkin mereka bisa saling menajamkan. Tetapi kalau sering dekat dan bersinggungan, maka baru kita saling bisa menajamkan. Yang ketiga, dalam komunitas rohani terutama, kalau kita pergi, kita yang rugi. Konflik dalam satu komunitas, dalam satu kelompok memang sangat mungkin terjadi. Namun kalau kita lihat komunitas kita terutama di gereja, di lingkungan rohani kita, ini adalah kita sebagai suatu anggota tubuh. Maka dari itu kita tidak mungkin meninggalkan mereka. Di dalam 1 Korintus 12 dikatakan masing-masing kita adalah anggota tubuh Kristus yang punya masing-masing fungsi. Kalau kita mogok, sakit hati, kemudian kita memisahkan diri, kita yang akan rugi sendiri. Di dalam dunia medis Bapak Ibu sekalian, saat jari terpotong, saat sebuah jari terpotong atau putus, nah, operasi untuk menyambung jari itu harus dilakukan secepat mungkin dalam waktu kurang dari 12 jam. Itu yang dinamakan dengan golden period. Itu pun jika potongannya disimpan dengan benar, dimasukkan di dalam es. Kalau lebih dari itu, jari yang terputus itu sudah rusak, tidak dapat disambungkan kembali. Jari itu sudah mati Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Karena jari tersebut tidak mendapat asupan dari pembuluh-pembuluh darah yang seharusnya terhubung dengan jari yang terpotong itu. Sama seperti kita sebagai anggota tubuh Kristus, jika kita memisahkan diri, kerohanian kita perlahan-lahan akan mati. Cepat atau lambat, kerohanian kita akan menurun
kemudian akan mati. Mungkin saudara berkata, saya bisa saja mencari komunitas yang baru, tetapi ingat, di tempat manapun, di tempat yang baru pun, besar kemungkinan kita akan menemukan orang yang tidak cocok dengan kita, dan kemudian kejadian ini, siklus ini akan terulang kembali. Karena memang begitulah adanya kita manusia, Bapak Ibu. Tidak setiap orang bisa cocok dengan kita, dan kita harus sadar penuh dan berlatih dalam hal ini. Saya pernah menonton sebuah video ilustrasi mengenai seekor kepompong. Ya, kepompong ini digambarkan sangat tersiksa, ingin keluar dari pembungkusnya, ingin keluar dari kantungnya. Kemudian seseorang merasa kasihan karena kepompong ini begitu kesulitan. Kemudian seorang ini membantu kepompong itu keluar dengan cara menggunting pembungkusnya. Kepompong itu bisa keluar dengan mudah, Bapak Ibu sekalian. Namun, apa akibatnya? Kepompong itu memang berhasil keluar menjadi seekor kupu-kupu. Tetapi, sayapnya kecil. Sayap ini tidak bisa bertumbuh, Bapak Ibu. Nah, orang itu berharap lama-kelamaan kalau dia tumbuh, sayapnya itu akan berkembang. Namun, ternyata tidak bisa. Kupu-kupu tersebut tidak pernah bisa terbang sepanjang hidupnya. Kupu-kupu itu menghabiskan seluruh hidupnya dengan merayap. Sayapnya tetap kecil dan prematur, Bapak Ibu. Sama dengan kita manusia. Saat kita diperhadapkan dengan kesulitan-kesulitan, dengan proses-proses menyakitkan yang terjadi di dalam hidup kita diperhadapkan dengan orang-orang yang sulit. Itu adalah menjadi proses kita untuk kita lebih matang, lebih kuat, bahkan menjadi lebih indah, Bapak Ibu. Apa yang sering Anda doakan kepada Tuhan? Saat kita berdoa untuk menjadi orang yang sabar, Tuhan mengirim orang-orang yang menguji kesabaran kita. Saat kita berdoa untuk menjadi pemimpin yang baik, Tuhan mengirim kepada kita orang-orang yang sulit dipimpin bagi kita. Dan saat kita berdoa untuk menjadi orang yang penuh kasih, Tuhan mengirim orang-orang yang membenci kita dan menyerang kita tanpa sebab. Saat saya menyadari hal ini, saya menjadi bersyukur. Saya mensyukuri setiap orang yang diizinkan Tuhan untuk memproses saya, untuk bertemu dengan saya sebagai bagian dari proses belajar saya. Pagi hari ini, Bapak Ibu, jika ada seorang yang muncul di benak Bapak Ibu saat ini, orang yang selama ini mengesalkan dan membuat sebal hati Bapak Ibu sekalian, mari kita bersyukur oleh keadaan mereka pada hari ini. Kita mau ubah pikiran kita tentang mereka. Kita mau berkata terima kasih Tuhan, karena Engkau sudah menempatkan mereka di sekitar saya, untuk saya menjadi pribadi yang lebih matang dan lebih baik. Dan lebih lagi, bawa mereka semua ini di dalam doa Bapak Ibu sekalian. Dan katakan di dalam hati Bapak Ibu sekalian bahwa aku mengasihi engkau, aku menyayangi engkau saudaraku. Terima kasih karena engkau sudah hadir sebagai proses di dalam hidup saya. Puji nama Tuhan, tidak saya panjangkan khotbah pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan atas setiap orang Tuhan yang sudah Engkau tempatkan di dalam hidup kami Tuhan. Baik atau buruknya Tuhan, kami tetap percaya bahwa Engkau mengirim mereka untuk memproses hidup kami Tuhan, menjadi lebih kuat, menjadi pribadi yang lebih matang, dan menjadi pribadi yang lebih indah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau bersyukur dan bersuka cita setiap hari Tuhan atas segala yang sudah Engkau berikan di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.